Wah, enak bener jadi PNS ya. Benefitnya disebutin mulu. No, gaji pokok, gaji 13, terus BPJS, uang lembur. Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, tadi itu contoh-contoh orang iri itu, iri dengki. Jadi di video kali ini gue akan ngebahas tips-tips agar kalian nih yang lagi ngerasa iri atau dengki sama orang lain, biar langsung reda gitu rasa irinya. Tapi ini berdasarkan opini gue dan yang gue jalanin, dan menurut gue apa yang gue jalanin ini cukup berhasil di gue. Oke, simak videonya sampai habis. Nah, jadi ceritanya itu baru-baru ini istri gua itu dia habis scroll Instagram, terus ngeliat temennya yang PNS DKI, dia guru SD DKI itu emang PNS gajinya gede bener, gede bener. Nah, singkat cerita dia ngeliat di Instagram postingannya itu tentang si temennya ini lagi ada di hotel. Jadi kemarin liburan sekolah itu ada 5 hari liburan. Nah, terus si temennya ini nih guru SD 5 harinya itu dipakai buat ke hotel mewah dan harganya itu di atas jutaan. Nah, yang bikin istri gue itu iri adalah kapan ya kita bisa ke hotel-hotel mewah juga gitu, ngerasain rasanya hotel-hotel mewah tuh kayak gimana. Terus juga ngerasain ada apa fasilitas-fasilitas di hotel mewah tuh kayak gimana gitu. Jadi tips pertama yang gue kasih tahu ke dia, yang mungkin juga kalian nih teman-teman yang nonton ini juga bisa menyangkut gitu. Tips dari gue tuh pertama adalah percaya takdir. Dari sekian banyak ceramah-ceramah Islam ya, karena gue Islam dan gue mencari referensi berdasarkan referensi menurut kepercayaan gue, yaitu referensi dari Muslim, dari ceramah Ustadz Adi Hidayat, Ustadz Umar Mita, Ustadz yang paling sering gue dengerin karena nasihat-nasihatnya cocok sama gue, terus Ustadz Firanda, Ustadz Khalid Basalama, Ustadz Riza Syafiq Basalama. Itu rata-rata terakhir Ustadz Felix Yao yang ada di podcastnya sama Kemal Falevi di Bertahan di Industri. Itu gue ngambil satu kesimpulan di mana semua ini ada 3 hal: takdir, rezeki, jodoh, dan kematian. Itu merupakan takdir, yang dimana 3 hal ini itu bukan urusan kita gitu. Itu bukan urusan kita, yang mana itu bisa kita usahakan, kita upayakan untuk mendapatkan yang sesuai dengan apa yang kita mau gitu. Semua ini kayak misalnya jodoh, kita usahakan pengennya sesuai dengan kriteria kita, tapi dapatnya ya itu sesuai takdir Allah yang ngasih gitu. Itu pun rezeki gitu. Ini nggak berjalan linear atau nggak berjalan berbanding lurus ya dengan apa yang kita usahakan, karena dalam hidup gua dan mungkin juga di hidup kalian nih teman-teman, dan banyak orang besar pun yang rasain kalau misalnya usaha yang kita lakuin itu semakin besar, semakin juga bisa semakin dekat kita dengan kesuksesan. Apa yang gua rasain pribadi gua, apa yang gua rasain itu enggak gitu. Dalam pengalaman hidup gua itu enggak berlaku. Banyak kan mungkin kalian yang udah usaha capek-capek, kita per simple ya, misalnya ujian gitu, udah belajar mati-matian, ternyata takdir apa yang kita pelajarin ternyata di soal nggak keluar gitu, akhirnya hasilnya nggak semaksimal apa yang kita bayangkan. Itu contohnya. Terus usaha kita belajar mati-matian gitu, ternyata untuk mendapatkan suatu pekerjaan gitu, ternyata orang yang belajarnya biasa-biasa aja justru malah mendapatkan pekerjaan apa yang kita inginkan gitu. Di gua banyak banget sampai hal-hal kegagalan itu di gua ya cukup membekas ya, membuat gua kecewa, prestasi, bahkan sempat jauh juga dari agama karena kecewa gitu. Tapi semakin lama umur gua semakin nambah, gua sadar kalau misalnya semua itu khususnya rezeki ya yang menjadi concern gua selama ini gitu, karena gua merasa nggak puas dengan apa yang gua dapatkan selama ini. Sebelum gua sebelum gua yakin banget sama takdir, ternyata takdir itu ya emang udah ditetapkan gitu kan. Allah juga udah bilang gitu, rezeki kita udah ditulis di lauh mahfuz, dan di lauh mahfuz itu tintanya udah kering, kita tinggal jalanin aja apa yang kita harus jalanin gitu. Tapi jangan juga kita leha-leha gitu. Itu juga nggak dibenarkan, karena Allah tidak menyuruh kita seperti itu, karena Allah menyuruh kita untuk terus selalu berusaha gitu, bekerja gitu, karena kita nggak tahu rezeki kita dari mana. Jadi gue percaya gitu. Nah, kenapa percaya takdir ini penting? Yang pertama adalah membuat hati kita tuh tenang, karena kita udah yakin dengan takdir kita. Kayak perkataannya Ali bin Abi Thalib kalau nggak salah, apa yang
jadi takdir kita nggak mungkin melewatkan kita, dan apa yang tidak menjadi takdir kita nggak mungkin datang ke kita gitu. Itu akan membuat kita tenang. Efek tenang ini apa? Kalau menurut gua, efek tenangnya ini adalah kita nggak iri sama orang gitu. Misalnya kita iri, oh kok dia bisa dapat sesuatu yang kita inginkan dengan usaha yang tidak sebesar kita gitu. Itu kan akan ngebuat iri ya. Itu dengan percaya takdir di gua sendiri, itu jadi nggak ada lagi gitu. Nah gue juga bilang itu ke istri gua, perlahan-lahan alhamdulillah dengan izin Allah dia akhirnya ngerti itu, alhamdulillah. Nah mungkin juga dengan percaya takdir ini menjadi tips bagi kalian yang pengen terbebas dari rasa iri, dan mudah-mudahan dengan rasa puas akan takdir itu akan menjauhi kalian dan gua juga pribadi dari rasa iri. Ya, yang kedua menurut gua adalah bersyukur. Gua sendiri pribadi adalah orang yang sulit bersyukur. Mungkin sampai sekarang gua masih berusaha untuk mensyukur nikmat-nikmat terkecil gitu. Gue nanya sama adik gue, ada satu kalimat yang selalu dia bilang ke gue kalau misalnya gue lagi nggak bersyukur gitu. Dia nyontohin ke dirinya setiap dapat nikmat sekecil apapun. Misalnya kita di jalan dapat lampu hijau terus, kita nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba ada ngasih duit, walaupun masih taraf yang ya karena adik gue masih kecil, itu dari orang tua ya. Tapi itu merupakan nikmat yang harus kita syukurin gitu. Bukan hanya gaji yang kita dapat setelah hasil kerja keras kita, bukan nilai bagus setelah usaha kita belajar semalaman, bukan. Nafas pun, bangun tidur pun. Bahkan Nabi Muhammad itu pernah bilang ya, nomor hadis dan dari hadis mana gue lupa, mohon maaf. Tapi Nabi Muhammad juga pernah bilang kalau misalnya di pagi hari kita udah ketemu makan, di meja kita tuh full lauk pauk, itu udah kayak nikmat seharian yang Allah kasih ke kita, itu harus disyukurin banget. Nah kalimat yang sering gue ucapin kalau misalnya gue dapet nikmat yang sekecil apapun nikmatnya, itu ada haza min fadli robbi, semua nikmat ini dari Allah. Atau ada artian lain yang lebih tepat, gue juga lupa, tapi adek gue cuma bilang haza min fadli robbi, itu kata-kata siapa ya, bin Abi Thalib apa siapa gitu ya, ketika dapat nikmat itu semua dari Allah gitu, sekecil apapun nikmatnya. Dan Allah juga berjanji kan, siapa yang mensyukur nikmatku maka akan aku tambah, namun yang tidak mensyukuri maka azabku amat pedih. Nah itu mungkin yang masih gue pelajarin sampai sekarang, karena jujur aja gue banyak gak puasnya sama hidup, tapi gue coba untuk selalu bersyukur gitu. Jadi mungkin kalian juga harus perlu mensyukuri nikmat-nikmat kecil. Even hidup kalian itu berat gitu, pasti Allah memberikan kalian ujian itu karena kalian mampu gitu. Dan setiap orang itu beda-beda. Mungkin berat untuk kalian, mungkin gak berat untuk gue, mungkin berat untuk gue, mungkin gak berat untuk kalian. Nah tapi pasti kalian mampu ngejalaninnya, jadi bersyukur sekecil apapun. Masih bisa napas, masih bisa hidup, masih bisa makan, itu harus disyukurin. Jadi mari kita, gua dan kalian nih yang nonton video ini, kita sama-sama belajar untuk bersyukur. Poin yang berikutnya gua pengen kasih tahu itu adalah poin yang umum banget, semua orang udah bilang, bahkan orang-orang terdekat kalian pun pasti bilang, yaitu jangan membanding-bandingkan diri kita sendiri dengan orang lain. Kedengarannya gampang, tapi sulit banget. Kenapa? Karena sekarang era serba digital. Kita buka HP udah langsung bisa ngelihat status orang. Misalnya kayak gue nih, buka WhatsApp. Nah gue tuh paling gak betah ngelihat ada notif yang merah-merah atau notif titik gitu. Itu pasti gue buka. Bahkan saking gue ganggunya gue mute-mute itu. Ada beberapa yang enggak sih. Nah cuman itu kan apa ya? Kita susah banget gitu untuk melihat hasil seseorang itu, dia lagi di mana, kerjaannya apa, hasilnya apa gitu. Terus kita bisa taker juga karena informasi luas, kayak misalnya kerjaannya si A ini seorang manajer tuh di tempat itu gajinya berapa, itu kan bisa. Nah itu jadi perbandingan lagi ke diri kita, belum lagi kesuksesan yang orang posting itu. Jujur aja kayak teman gue dapat PNS nih, dapat sertifikat posting, dapat pelatihan posting. Jujur itu iri ya gue ya. Emang iri banget itu. Maksudnya kenapa dapat sertifikat aja bangga gitu ya. Ya mungkin bangga karena susah dapetnya ya, tapi gue jadi iri gitu, wah gaji sekian. Nah gue belajar dari situ untuk, karena itu sulit dihindari, gue batasin gitu, akhirnya gue mute gitu, untuk kesejahteraan dan untuk kebaikan kemaslahatan kita semua kan, untuk kemaslahatan diri gue sendiri pribadi gitu kan, daripada gue iri sama orang bikin dosa, ya udah gue mute gitu, sambil belajar menata diri untuk selalu bersyukur dan percaya takdir gitu. Nah ini mungkin selentingan ya, gue bingung ke PNS itu kenapa over proud gitu sama dirinya sendiri. Iya gue tahu susah gitu, butuh perjuangan juga mungkin dari usahanya dia, tapi orang-orang yang mental lemah kayak gue nih yang gampang iri, itu kan ke trigger ya, jadinya iri ya.
Nah, ada beberapa orang juga mungkin yang bisa ke-trigger gitu. Padahal kalau misalnya kita baik ke poin pertama, takdir, orang tuh gue yakin mungkin gak akan sombong ya. Malah dia harusnya mikir gitu, dengan tanggung jawab yang dikasih ke dia, gimana caranya dia mempertanggungjawabkan apa yang jadi kewajibannya dia gitu. Jadi percaya takdir itu menurut gue powerful banget ya. Powerful banget karena percaya kita, pertama kita jadi bikin gak iri ke orang. Yang kedua, kita juga gak sombong atas pencapaian kita. Gue dengar ceramahnya Ustadz Firanda dan itu ngena banget ke gua. Ustadz Firanda bilang kalau misalnya usaha kita, doa kita, bahkan literally apa kata per kata yang ada di doa kita, itu semua bagian dari takdir. Jadi kita nggak usah bangga, terlalu bangga, bukan bangga, terlalu bangga gitu sama usaha kita gitu. Seakan-akan kita adalah orang yang bekerja paling kelas, terus orang lain enggak gitu. Nggak usah kayak gitu, tuh bagian dari takdir juga gitu. Jadi percaya takdir itu bisa membatasi kita dari sikap sombong juga gitu. Balik lagi ke poin yang tadi ya, yang poin ini adalah jangan membandingkan diri, usahakan gitu, walaupun gue juga masih belajar. Poin berikutnya adalah ketika kita udah terlanjur iri, hasad, dengki sama orang lain gitu, entah kesuksesannya, pencapaiannya, hal-hal baik di hidupnya gitu, menurut gua kita harus istighfar, perbanyak istighfar, karena iri aja udah dosa gitu kan. Dosa pertama aja yang dilakukan oleh manusia adalah karena iri. Anaknya Nabi Adam iri kepada saudaranya, akhirnya membunuh. Iri itu merupakan dosa yang berat banget. Jadi yang pertama mungkin nasihat buat diri gue sendiri dan juga kalian yang nonton adalah istighfar. Jadi kalau misalnya kalian lagi dalam keadaan istighfar terus, astagfirullah, mohon maaf gitu, balik lagi terus bersyukur gitu. Jadi jangan lupa istighfar gitu. Nabi Muhammad aja paling minimal 70 kali ya istighfar. Kalau gue nggak salah, mohon maaf kalau salah, tolong koreksi aja di kolom komentar kalau gue salah. Itu 70 kali dalam sehari. Nah gimana kita yang terlalu banyak dosanya kan? Nah khususnya dalam konteks video ini adalah iri gitu. Istighfar aja terus, istighfar. Mudah-mudahan Allah melembutkan hati kita agar kita nggak iri dengki lagi, terus juga menghapus dosa-dosa iri kita. Nah poin berikutnya yang gue pengen share adalah dari pengalaman gue. Setiap gue ngelakuin suatu dosa gitu, iri gitu, atau dosa apapun, dalam konteks video ini adalah iri, gue langsung cari video-video ceramah gitu yang bisa nge-counter apa yang gue rasain, yang sementara gue salah. Kalau dalam psikologi, ketika lu tahu lu punya penyakit mental, itu adalah 50% dari kesembuhan gitu. Lu sadar lu salah, lu sadar lu punya penyakit, itu udah 50% kesembuhan. Sisanya 50% lagi ya usaha lu gitu. Nah begitu pun di iri gitu. Ketika lu sadar lu iri, lu tahu lu iri dan lu tahu iri itu salah, itu menurut gue 50% udah menuju kebaikan gitu. Dan 50% lagi usaha yang gue lakuin, salah satunya ya di poin ini adalah mendengarkan ceramah itu dari ustadz-ustadz. Referensi masing-masing ya, berdasarkan referensi yang lu anut gitu keyakinannya. Bisa juga dari orang-orang yang bijak, yang wise gitu. Tapi kalau gue pribadi menyarankan untuk ke ahli spiritual, dan untuk muslim ya ke ceramah-ceramah ya. Lebih bagus lagi kalau misalnya mendatangi orang-orang soleh gitu. Itu lebih bagus lagi, nasihatnya bisa lebih nyampe ke hati lagi gitu. Itu bagus untuk memberikan kita pencerahan bahwa yang gue dapat setelah gue dengar ceramah itu tentang iri ini, kita hidup di dunia ini tuh cuma bentar. Banyak kata-kata yang klise banget lah ya. Kita hidup di dunia itu cuma sebentar, tapi itu kadang kita sering lupa, khususnya gue sering lupa itu. Di bumi 60 tahun ngerasain hidup kayak gini, yang mana kita dapat uang banyak pun gak kita bawa sampai mati gitu. Uang itu hanya media kita untuk bisa beramal lebih banyak gitu. Semakin kita punya uang banyak dan kita pergunakan untuk amal soleh, itu lebih bagus gitu. Tapi itu bukan tujuan uang. Tujuan kita di akhirat gitu. Sementara nanti juga ada masa menunggu di alam kubur sebelum ke akhirat. Itu juga nggak kita bawa kan harta-harta kita, kecuali yang bermanfaat itu lagi. Makanya perbanyak berdekatan dengan orang soleh atau mendengarkan ceramah-ceramah. Tips dari gue. Nah tips dari gue yang terakhir yang gue jalin sampai sekarang, dan ini juga kena alasan kenapa gue buat channel YouTube ini, adalah fokus di pengembangan diri. Jadi gue ngerasain berbagai macam kegagalan ya. Pertama mungkin kegagalan besar yang gue rasain itu berdampak banget sama
pola pikir gue gitu, sama kekecewaan gue. Yang pertama adalah gue gagal untuk menjadi taruna TNI Angkatan Laut. Sementara gue udah ngabisin waktu setahun gue nggak kuliah untuk latihan aja gitu. Masalah gagalnya ada di kesehatan. Itu kekecewaan gue yang pertama. Dengan usaha yang sebegitu besarnya menurut gue ya, walaupun mungkin orang lain lihat usaha gue biasa-biasa, tapi itu udah semaksimal gue. Itu gagal. Walaupun memang itu hanya untuk uji coba gue pertama ya, tapi uji coba gue pertama itu maksudnya itu bukan tujuan utama gue, tapi itu gue lakuin dengan sepenuh hati gitu, sekuat tenaga gue. Itu gagal. Yang kedua mungkin yang gue inget adalah gue gagal untuk bertahan di KBRI. Itu juga berat menurut gue. Nah, yang ketiga adalah gue udah S2. Itu juga menurut gue gak bisa gue manfaatin secara langsung. Terus gue banyak ikut bootcamp, yang mana biaya bootcampnya gak sedikit. Itu semua gak bisa gue manfaatin. Nah, tapi apa gue harus menyesal terus gue diem aja mikir itu terus gue hanya iri dengan kesuksesan orang lain? Enggak, gue terus mencari apa yang gue bisa pelajarin. Gue terus mencari potensi diri gue terus belajar apa aja yang ada di kekurangan gue, dan gue berusaha untuk nanyain kekurangan gue ke orang lain gitu. Kadang gue nggak siap untuk dengarnya, bikin gue sakit hati juga, tapi itu pelajaran. Semakin gue dengar kritikan itu makin biasa. Nah, buat video ini juga mungkin ini bagian pertama untuk potensi diri gue pengen ngegali lagi apa yang gue bisa pelajarin, apa yang gue bisa berbuat. Yang kedua adalah sharing. Mungkin ada beberapa orang yang punya nasib atau jalan hidup sama seperti gue, dan mungkin dia lagi buntu harus ngapain, dan mungkin video ini bisa bermanfaat gitu. Jadi yang terakhir adalah tips dari gue itu terus aja belajar, gali lagi potensi diri yang ada di diri kalian. Jangan pernah menyerah, karena kita nggak tahu nih takdir mana yang akan menanti kita gitu. Jadi gue percaya takdir itu kayak gini. Ini poin start, ini poin takdir kita gitu. Nah, kita tuh pasti nyampe ke sini gitu. Tapi di tengah-tengah ini antara poin start sama poin takdir kita itu, ini yang perlu kita renungkan. Ini yang perlu kita maksimalkan gitu di sini, di jalan ini. Ya otomatis kita maksimalkan di yang terbaik kan, usaha-usaha kita. Kita nggak tahu usaha mana aja nih. Misalnya nih A, nih B. Ada A1, A2, A3. Nah, dari usaha-usaha A1 sampai A100, kita nggak tahu sama mana yang nanti akan nyampe takdir. Tapi Allah akan menghisap bentuk usaha kita. Usaha kita ini sesuai aturan nggak? Usaha kita baik apa nggak? Mencederai orang atau nggak? Melukai orang atau nggak? Nah, itu yang kita lihat. Itu yang gue percaya sampai sekarang. Makanya di setiap gue nunggu takdir, gue akan mengusahakan yang terbaik. Insya Allah. Gitu. Insya Allah juga bisa konsisten. Gitu. Ya, mungkin itu beberapa tips yang gue bisa bagi atau share ke kalian. Itu tips yang gue pegang sampai sekarang, lebih ke arah prinsip ya. Tips-tips yang gue jalanin langsung, dan itu lumayan berdampak. Mungkin istri gue tahu ya betapa gue dulunya tuh jadi orang yang iri banget sama orang, gampang banget iri sama orang, sampai akhirnya mungkin sekarang gue bisa nasihatin istri gue untuk gak iri lagi gitu. Walaupun gak munafik juga, gue masih sering juga iri sama orang, apalagi terkait dengan impian-impian kita yang dijalankan orang lain gitu, yang kita gak mampu jalan. Itu iri banget, sampai mungkin beberapa waktu yang lalu iri gue tuh sampai bikin gue gak mood gitu, frustasi kayak depresi gitu. Tapi sekarang gue udah bisa sedikit-sedikit nahan gitu, untuk gak iri, untuk percaya dengan takdir, untuk selalu berusaha yang terbaik. Alhamdulillahnya gue punya support system yang baik. Alhamdulillahnya gue juga berdoa untuk kalian yang nonton video ini juga diberikan support system yang baik, dan kalian harus yakin kalian punya support system yang baik gitu. Mungkin sekian dari gue. Semoga video tips ini bermanfaat bagi kalian, bisa merubah hidup kalian lebih baik. Wah, itu berlebihan, tapi gue berharap seperti itu. Dan sampai sini aja. Mungkin kalian bisa tinggalin komen di kolom komentar kalau misalnya ada yang perlu ditanyain. Kebetulan gue juga di psikologi, S2 gue di psikologi, tapi bukan psikologi yang klinis, di psikologi yang science, bukan psikologi yang kayak psikolog itu, tapi gue pelajari tentang konseling. Mudah-mudahan mungkin ada beberapa dari kalian yang ingin berkomentar dan bisa gue jawab. Yang kalau misalnya itu bisa gue jawab, nanti gue jawab, dan mudah-mudahan bermanfaat juga. Mungkin sekian dari gue. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.